La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Hal untuk beramal ini banyak sekali ya, umur tadi itu ya modal besar. Orang hidup meskipun sakit, katakanlah, gimana Ustadz kalau dia hidup cuma dia sakit-sakitan, stroke, apa dia bisa beramal loh? Sakit itu sendiri para jamaah dalam tinjauan Islam bagi seorang muslim, kalau pelakunya sabar itu jadi pelebur dosa. Sakit apa? Jangankan stroke atau gagal ginjal atau apa diabetes atau asam urat atau yang parah-parah, kaki kita tertusuk duri saja kata Rasulullah SAW itu menjadi pelebur dosa. Padahal kaki yang tertusuk duri itu kan merupakan bentuk musibah yang paling ringan. Apa ada musibah yang lebih ringan daripada kaki tertusuk duri? Tidak ada. Kalau yang lebih berat tertusuk paku ya, tertusuk kaca, duri kan kecil. Sakitnya pun tentu tidak seperti kalau orang tertusuk paku. Tapi meskipun kecil kata Rasul, ini musibah dan ini menjadi pelebur dosa. Artinya kalau musibah yang ringan saja menjadi pelebur dosa, bagaimana kalau sakitnya yang berat? Jadi artinya orang sakit itu sebenarnya Allah sudah modali dia untuk menjadi dirinya itu dosanya dihapuskan. Itu satu, dengan catatan dia sabar. Andai kata seluruh dosanya sudah dihapuskan, sakitnya belum sembuh, sakit itu berfungsi sebagai peninggi derajat, bukan lagi membuat dia masuk surga, peninggi derajat di surga. Jadi artinya tidak usah karena sakit kemudian mengeluh, wah saya ini hidup cuman ya sakit, terus mengeluh. Sakit itu juga ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa jadi, karena Rasul pernah bersabda, ada kata Rasul, orang-orang yang ditetapkan Allah itu masuk surga di tingkat yang tinggi, tetapi amalnya tidak bisa menyampaikan dia ke surga tingkat itu. Karena amalnya tidak banyak. Maka kata Rasul, fabtalahumullah bil bala, maka Allah timpakan kepada hamba yang ditakdirkan surganya tinggi tapi amalnya tidak sampai, maka Allah timpakan kepadanya itu penyakit. Nah, sabarnya dia atas sakit yang menimpanya inilah yang mengangkat derajatnya sampai kepada yang telah ditetapkan. Jadi bukan amalnya yang membuat dia tinggi derajatnya, amalnya sudah mentok, tapi sabar atas sakitnya inilah yang meninggikan derajatnya. Maka bagi orang yang beriman, sekali lagi, apapun keadaannya ada satu kebaikan. Ada sebuah sabda Nabi SAW yang berbunyi, ajaban lil amril mu'min la yaktillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Karena apa? Setiap yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka itu bernilai kebaikan. Baik ketetapan yang disukai atau ketetapan yang tidak disukai. Ya seperti sakit, mungkin kemalingan, kecurian. Itu menjadi pelebur dosa, menjadi sedekah. Jadi kalau bapak ibu menanam pohon atau mungkin menanam padi di sawah, tahu-tahu padinya itu yang manen burung, atau menanam singkong yang manen orang, dimaling singkongnya. Nah kata Rasul, ya, apapun yang ditanam, ketika tanaman itu satu dimakan burung, yang kedua dicuri oleh orang, yang ketiga dimakan binatang buas, ya,
maka semua yang disebutkan tadi itu menjadi sedekah. Jadi kalau kita nanam buah, nanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan kalong, bahkan tadi dicuri orang, itu jatuhnya sedekah. Jatuhnya sedekah. Bagaimana kalau yang dicuri semuanya, Pak? Karena ada salah seorang wali santri kita itu pernah saya ceritakan mungkin ya, itu nanam singkong sudah mau panen besoknya, sorenya tuh sudah disurvei sama pemborong, sudah oke, malamnya disikat sama maling 1 hektar daerah suci sana. Pagi-pagi yang borong datang, kok sudah bersih? 1 hektar itu jadi sedekah itu, Pak. Yang penting ya sudah ridho. Kalau sudah hilang itu ya ridho. Apa saja, motor, ada orang motor parkir di masjid, sholat tahu-tahu hilang, jadi sedekah itu. Bukan berarti kalau sudah hilang kita nggak boleh lapor polisi, nggak boleh nyari. Tetap ya, sesuatu yang hilang secara hukum keduniaan kita boleh berikhtiar untuk mencarinya. Seperti kalau ada orang yang hutang kepada kita, ya jangan kalau mau bayar ya bayar, kalau enggak ya terserah ya enggak. Kalau hutang itu kita punya hak untuk menagihnya, karena menagih hutang itu membantu dia supaya urusannya tidak sampai ke akhirat. Jadinya artinya tetap ikhtiar duniawi itu boleh kita lakukan. Sudah masuk? Baik, karena sudah masuk waktu Isya, berarti kita skors dulu untuk mengerjakan sholat Isya. Nanti pada Isya kita lanjutkan kembali. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.